Menurut Bung Kosit apa sih pertimbangannya yang akhirnya membuat Teja Pakualam nggak masuk skuad finalnya timnas Indonesia nih Bung Kosit? Eee, iya ini juga banyak yang bertanya-tanya kenapa gitu kan. Tapi kan memang kalau kita lihat di sisi lain pada saat ini Persib juga sedang sibuk Nah, mengikuti Piala Piala Presiden, heeh. iya kan. Dan sejauh ini memang Teja Pakualam itu masih menjadi andalan utama di Persib Bandung, Mmm. ya kan. Belum ada penjaga gawang, lainnya pengganti dari Teja Pakualam yang bisa, dipercaya penuh untuk berdiri di bawah mistarnya Persib gitu. Jadi Nah, untuk membahas kemungkinan-kemungkinan apakah timnas Indonesia tahun ini bisa menjuarai Piala AFF 2026, kita ngobrol langsung bersama seseorang yang kemarin kalau lagi di Piala Dunia, munculnya sering juga nih beliau. Jadi komentator ya? Komentator. Setelah padat nggak bisa bergabung di Morning Zone, Yes. mungkin agak sulit jadwalnya. Kali ini Kita Morning ketemu Zone, lagi. benar, Morning Zone dapat kesempatan berharga banget Betul. bisa ngobrol lagi sama Kita langsung saja menyapa Bung Kesit yang sudah tersambung lewat video call kita. Selamat pagi Bung Kesit. Selamat pagi Bung Kesit. halo, selamat pagi Tommy, selamat pagi Janti, salam olahraga. Salam Salam olahraga. olahraga. Sudah siap dengan timnas Jersey Indonesia, timnas Indonesia. jersinya? Oh iya dong. Menjelang pertandingan nanti malam nih Bung Kesit, kalau misalnya melihat beberapa nama yang sudah dipilih oleh Coach John Hartman, usai dari TC selama 2 periode di Bali, muncul nama-nama, ada 2 penyerang murni dan juga ada beberapa nama langganan yang dicoret oleh Coach John Hartman, Bung Kesit. Kalau melihat dari nama-nama yang dibawa oleh Coach John Hartman dan juga yang tidak dibawa oleh Coach John Hartman, ini Bung Kesit melihat bagaimana taktik yang sudah disiapkan oleh Coach John Hartman menuju pertandingan di Piala AFF nanti malam, Bung Kesit. Iya, jadi kalau lihat susunan pemain yang sudah ditetapkan oleh John Hartman ya, setelah melaksanakan pelatihan ya TC di Bali, kita sudah sama-sama mengetahui pemain-pemain yang akhirnya masuk dalam skuad di Piala AFF ini ya. Yang pasti bahwa nama-nama yang masuk adalah nama-nama yang selama ini diprediksi memang bakal masuk dalam jajaran inti dari John Hartman ya. Kita sebut saja lah ada nama-nama seperti misalnya ada Beckham Putra, ada Rizky Ridho, ada Tom Hay, ada Eliano Renders ya kan, ada Ragnar Oratmangun, ada Sandy Walsh. Jadi kalau lihat dari apa yang disajikan ya, apa yang diputuskan oleh John Hartman, saya kira sih siapapun pemainnya, kalau kita bicara di tingkat AFF itu nggak ada cerita Indonesia kemudian tidak bisa berbicara begitu loh. Kalau kita lihat sejarah AFF ya dari tahun 96 sampai sekarang tahun 2026 yang akan berlangsung, Indonesia akan bermain nanti malam. Sejatinya Indonesia itu selalu masuk dalam tim favorit, selalu masuk dalam tim yang diunggulkan. Jadi selama perhelatan Piala AFF, Indonesia selalu menjadi tim yang diperhitungkan gitu. Bukti memperlihatkan walaupun Indonesia belum juara, tapi 6 kali sebagai finalis, itu kan sebenarnya sudah satu catatan bahwa Indonesia memang tim yang kuat, yang disegani. Cuma masalahnya, kenapa kok Indonesia belum juga bisa meraih juara? Kenapa kok sama Malaysia aja kita kalah misalnya? Malaysia sudah pernah merasakan juara, dengan Singapura juga, apalagi Thailand ya sudah 7 kali. Demikian juga dengan Vietnam. Nah itu yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Indonesia selalu gagal ketika sudah berada di puncak? Jadi saatnya lah tahun 2026 ini, di saat Indonesia menjadi perhatian di negara-negara Asia Tenggara dengan kiprah tim nasionalnya hingga babak atau round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, ya dengan kekuatan yang ada, dengan pelatih yang menurut saya number 1 gitu ya untuk saat ini untuk timnas, ya tahun 2026 ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan cuma spesialis runner up gitu loh, ya jadi harusnya juara. Saya tuh seperti udah nggak sabar gitu kan, nunggu kapan sih Indonesia nih bisa ngangkat piala gitu kan. Saya termasuk wartawan yang pertama kali ikut meliput ke Singapura tahun 96 ya, ketika Piala Tiger iya di Singapura tahun 96 ya. Ketika itu pemainnya ada Fahri Hussaini, Ainsari Lubis, Kurniawan, kemudian ada Ferry Sandria, ada Robi Darwis ya. Jadi
Bahkan teman-teman saya yang ikutan liputan pada saat itu sekarang udah pensiun semua gitu ya, udah nggak aktif sebagai, cuman saya sendiri yang masih aktif sebagai wartawan dan terus mengamati perkembangan sepak bola Indonesia gitu. Sampai sekarang impian saya untuk melihat timnas meraih juara Piala AFF itu nggak pernah terwujud gitu. Tahun 2016 ya, tahun 2016 saya juga menyempatkan diri ikut menyaksikan langsung pada saat Indonesia menghadapi Thailand di Bangkok ya. Saya hadir langsung juga pada saat itu. Berharap Indonesia bisa membalas kekalahan di Jakarta gitu kan dengan meraih kemenangan di Thailand. Ternyata enggak juga gitu kan. Jadi sekarang lah harusnya ya, dengan komposisi pemain yang menurut saya sudah begitu mewah, ya nggak ada cerita lah Indonesia nggak bisa meraih Piala AFF. Itu aja sih harapan saya. Nah, Bung Gesit, kalau bicara soal komposisi pemain yang dipanggil sama Coach John Hartman ke Piala AFF untuk Piala AFF ini, ada satu nama yang jadi sorotan, ya ini Justin Hubner. Kita tahu kan dia emang lagi karir di luar negeri, terus tiba-tiba namanya masuk nih ke dalam skuad dan kabar-kabarnya bahkan nggak dikasih lampu hijau sama Fortuna Sittard. Kalau sampai akhirnya Justin Hubner nggak bisa main, apa sih menurut Bung Gesit dampaknya ke lini belakangnya timnas Indonesia nantinya? Iya, memang awalnya Justin Hubner masuk ya dalam daftar pemanggilan atau keputusan terakhir yang dibuat PSSI, John Hartman lah. Tapi faktanya kan Justin Hubner saat ini kan sedang mengikuti precision bersama Fortuna Sittard ya. Dia menjadi pemain yang masuk dalam squad dari Fortuna Sittard yang melakukan precision. Kalau nggak salah lagi di Prancis ya, melakukan persiapan untuk menghadapi Eredivisie gitu. Jadi kalaupun tanpa Hubner, saya kira tidak akan mengurangi lah kekuatan di lini pertahanan Indonesia. Memang bagusnya kalau Justin Hubner ada gitu ya. Jadi Rizky Ridho punya partner yang selama ini sudah menjadi kolega, sudah menjadi soulmate-nya lah di lini pertahanan. Tapi kalaupun kemudian Hubner tidak ada, tidak berarti kemudian waduh celaka nih gitu kan. Nggak ada alasan lah gitu kan untuk tidak bisa kemudian tanpa Hubner kekuatan di lini pertahanan Indonesia akan menjadi rapuh gitu. Bung Gesit, ngomongin tentang lini pertahanan, kemarin sewaktu laga uji coba timnas Indonesia di bawah TC-nya Coach John Hartman, ada satu back bernama Doni Tripamungkas yang melakukan gol ke gawang Bali United. Di sisi lain juga ada pemain baru juga di timnas senior yang baru saja dinaturalisasi, ada Mitchell Baker yang juga menunjuk gigi ya, menunjukkan tajinya di hadapan Coach John Hartman, memberikan gol juga. Ini kalau melihat nama-nama baru yang masuk dalam skuad dari Coach John Hartman, seberapa kedalaman yang menurut Bung Gesit lihat ini oke nih nama-nama baru ini di dalam skuadnya timnas John Hartman tahun ini? Iya, Doni Tripamungkas saya kira kita sudah melihat ya bagaimana aksi ya kemampuan dari pemain muda milik Persija ini ya dalam beberapa pertandingan timnas di FIFA Matchday ya beberapa waktu lalu kan kita juga sudah melihat pemain ini adalah pemain potensial, pemain yang menempati sektor kiri ya. Doni punya pertahanan yang bagus, punya daya jelajah yang juga sangat baik dalam membantu penyerangan. Jadi kalau Doni Tripamungkas saya kira nggak perlu diragukan lagi lah. Dia memang pantas mendapatkan posisi itu ya. Jadi kalau kemudian kita banyak berharap sama Doni Tripamungkas, saya kira wajar karena memang kemampuannya menurut saya cukup mumpuni untuk bisa diandalkan sebagai pemain di sektor kiri timnas Indonesia. Nah, Mitchell Baker, ya ini pemain potensial juga, pemain muda ya, pemain yang baru saja dinaturalisasi, bergabung dengan timnas Indonesia. Saya kira di usia yang masih muda, memang Mitchell Baker kalau dia ingin bermain untuk timnas senior ya, dia butuh menit bermain yang cukup banyak. Karena pemain ini walaupun disebut-sebut punya bakat yang baik ya di Amerika Serikat ya, tapi tetap bahwa dia butuh atmosfer bermain dengan tim nasional gitu ya. Dia butuh menit bermain, dia butuh pengalaman bertanding internasional untuk memperkuat performanya ya. Karena ini kan program jangka panjang yang dibuat oleh John Hartman yang endingnya itu kan nanti kita harapkan di 2030 Indonesia bisa tampil di Piala Dunia atau setidaknya tahun depan di Piala Asia Indonesia bisa lebih berbicara begitu ya. Minimal mencatat hasil seperti di Piala Asia sebelumnya masuk ke babak knockout gitu. Jadi dua nama ini saya kira ya
bisa diandalkan. Cuma khusus untuk Mitchell Baker, saya kira itu tadi ya, dia butuh menit bermain, dia butuh pengalaman, dan ini harus terus diberikan kepercayaan oleh John Hartman sampai dia betul-betul kemudian matang, dia betul-betul chemistry-nya itu berjalan dengan baik dengan para pemain Indonesia lainnya. Bung Gesit, kalau bicara soal penjaga gawang juga nih ada sorotan ke Teja Paku Alam nih yang tadinya masuk ke TC tapi kemudian untuk skuad final Di 26 nama namanya ini tidak muncul ya. akhirnya tidak dipilih oleh John Hartman untuk main di Iya, Piala iya. AFF. Dia mungkin jadi pertanyaan juga sama banyak Okezoners, kenapa ya nggak dipilih padahal dia jadi salah satu kiper terbaik di Super League musim lalu ya gitu. Menurut Bung Gesit apa sih pertimbangannya yang akhirnya membuat Teja Paku Alam nggak masuk skuad finalnya Timnas Indonesia nih Bung Gesit? Ya ini juga banyak yang bertanya-tanya kenapa gitu kan. Tapi kan memang kalau kita lihat di sisi lain pada saat ini Persib juga sedang sibuk Nah, mengikuti Piala Presiden. Iya kan. Dan sejauh ini memang Teja Paku Alam itu masih menjadi andalan utama di Persib Bandung. Ya kan, belum ada penjaga gawang lainnya pengganti dari Teja Paku Alam yang bisa dipercaya penuh untuk berdiri di bawah mistarnya Persib gitu. Jadi kalau kemudian dia tidak masuk dalam pemanggilan atau final akhir ya, putusan akhir lah dari John Hartman di tim nasional, ya mungkin lebih kepada pertimbangan, boleh jadi Persib memang minta supaya Teja Paku Alam tidak masuk dalam skuad timnas dulu gitu, karena tenaganya masih dibutuhkan untuk Persib Bandung dalam menghadapi Piala Presiden. Ya mungkin itu mungkin. Kalau dari sisi kemampuan sih seharusnya dia pantas lah ya untuk masuk di skuad timnas. Kita tahu bagaimana Teja Paku Alam juga sukses membawa Persib atau mengantarkan Persib meraih hat-trick di Super League. Ya jadi kalau untuk kemampuan saya kira nggak perlu diragukan lah. Ya. Tapi mungkin lebih kepada pertimbangan itu aja sih ya. Pertimbangan karena Persib saat ini sedang membutuhkan, dan timnas juga kan saya kira dengan penjaga gawang yang ada saat ini masih cukup bisa lah ya. Memang kita tadinya kan berharap ada Martin Pas gitu ya, ada Emil Audero, itu cakep banget itu kan kalau dia bisa ikut AFF. Tapi kan ya kita tahu mereka semua sedang mempersiapkan diri di klubnya masing-masing ya dalam menghadapi atau melakukan persiapan untuk menghadapi kompetisi di musim ini. Bung Kesit, ini kalau misalkan ngelihat nama-nama, selain tadi ada nama-nama baru, ada nama-nama yang sudah cukup rutin bermain, ada Tom Hai, ada Sandy Walsh, ada Ragnar, ada Marcelino yang juga masuk dalam skuad. Tapi ngomongin pertandingan nanti malam menjelang laga melawan Kamboja, kita dapat kabar bahwa Marcelino Ferdinand sedang dalam kondisi cedera. Nah, kalau misalkan melihat kemungkinan yang akan terjadi nanti malam ketika timnas Indonesia melawan Kamboja, apakah kehadiran Marcelino Ferdinand dalam lapangan ini mempengaruhi kemungkinan kita menang atau tidaknya dalam pertandingan berlawan Kamboja nanti malam, Bung Kesit? Ya kemarin kan kita sempat lihat ya, saya juga sempat sekilas menyaksikan Marcelino Ferdinand tampaknya masih sedikit tertati-tati ya, karena mengalami cedera pada saat EC di Bali. Kalaupun ya misalnya dia tidak masuk atau tidak bisa dimainkan di pertandingan pertama menghadapi Kamboja, itu pun menurut saya juga nggak menjadi persoalan ya. Kita masih memiliki pemain-pemain yang saya kira bisa lah menggantikan peran Marcelino ya. Kita masih ada Beckham Putra ya kan, kita masih punya ya pemain-pemain utama kayak Tom Hai masih ada. Jadi untuk ketidakhadiran Marcelino Ferdinand pada saat menghadapi laga pertama melawan Kamboja, menurut saya sih tidak terlalu membuat pusing John Hartman lah ya. Memang akan lebih bagus kalau Marcelino ada gitu. Alasannya begini, kenapa kemudian kita tidak perlu khawatir dengan kekuatan timnas minus Marcelino, karena Kamboja ini sebenarnya kan lawan yang terbilang empuk lah ya. Kita selalu sukses memenangkan pertandingan ketika menghadapi Kamboja. Bahkan kita pernah mencatat kemenangan dengan mencetak 8 gol ya 22 tahun lalu. Cuma 5 tahun belakangan memang Kamboja memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan ya. Bukan berarti mereka sekarang lebih kuat dari Indonesia, enggak. Kalau bicara kekuatan tetap Indonesia masih di atas Kamboja. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah peningkatan performa yang saat ini ditunjukkan oleh Kamboja. Artinya apa? Bahwa kas Indonesia untuk memenangkan pertandingan tetap besar. Tapi apakah Indonesia bisa menciptakan gol banyak ke gawang Kamboja? Nah, itu ya saat ini mungkin kalaupun Indonesia menang ya tidak
menurut saya mungkin golnya tipis-tipis aja gitu loh. Tidak mudah untuk menciptakan gol banyak ke gawang Kamboja yang saat ini memang sudah mengalami peningkatan yang menurut saya cukup pesat ya. Kehadiran pelatih dari Jepang waktu itu Keisuke Honda ini kan menjadi salah satu program pengembangan dari timnas Kamboja ya. Dan sekarang Kamboja dilatih lagi oleh pelatih dari Jepang, Yukato. Jadi ada relate lah antara bagaimana kemudian perkembangan sepak bola di Kamboja setelah ditangani Honda, kemudian sekarang kembali lagi kepada pelatih Jepang. Jadi buat Indonesia ya tetap waspada. Kalaupun Indonesia tetap diunggulkan untuk bisa menang dengan gol banyak, saya kira tidak semudah seperti ketika Indonesia melibas Kamboja 22 tahun lalu dengan 8 gol begitu. Bung Kesit, ini ada pertanyaan dari Okezoners, Bung Kesit. Timnas Indonesia pilih tidak latihan di Pakansari. Apakah nanti ada pengaruhnya, Bung Kesit, katanya? Iya, ini soal adaptasi lapangan aja sih ya. Soal adaptasi lapangan aja. Ya mudah-mudahan Stadion Pakansari lapangannya tidak bermasalah sehingga para pemain Indonesia bisa langsung on fire begitu ya. Kalaupun ada kendala ya saya kira tidak terlalu ya tidak semestinya menjadi alasan lah ya dengan kondisi lapangan. Memang akan lebih bagus kalau Indonesia mencoba dulu begitu ya. Tapi ya karena tidak ada kesempatan itu ya mau tidak mau lah nanti langsung bermain di Pakansari. Tapi saya kira juga bukan kemudian harus menjadi alasan ya kalau tiba-tiba Indonesia tidak bisa main bagus gitu karena lapangannya jelek. Kalau tiba-tiba Kambojanya bisa main bagus gitu kan sama juga main di lapangan yang sama. Begitu. Jadi saya kira apapun kondisinya ya kita harus tetap siap tempur ya. Dan untuk meraih kemenangan pertama di laga pembuka melawan Kamboja. Nah, Bung Kesit, kalau bicara soal lawan juga di grup A, kita kan segrup sama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Mungkin kalau banyak pecinta sepak bola menilai kayak lawan terberat Vietnam nih. Tapi kalau menurut Bung Kesit, lawan-lawan yang lain tuh gimana sih? Apakah mereka juga akan membuat timnas Indonesia kesulitan atau sebenarnya bisa menang dengan mudah aja di Bung Kesit? Iya, sepakat. Jadi memang dari persaingan di grup A ya Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam ya salah satu lawan yang menurut saya memang ini musuh bebuyutan ya. Rivalitas kita dengan Vietnam kan setelah dengan Thailand gitu ya. Setelah dengan Thailand kan sekarang musuh bebuyutan Indonesia adalah Vietnam. Kita sudah sering atau sudah saling mengalahkan gitulah ya. Dan lawan terberat menurut saya memang Vietnam. Tapi bukan berarti lawan yang lainnya seperti Singapura ya itu kemudian juga diabaikan. Saya kira Singapura juga punya punya peluang juga ya untuk bisa merepotkan Indonesia begitu loh. Jadi selain Vietnam lawan yang menurut saya juga harus disimak dan diperhatikan sepak terjangnya adalah Singapura. Kalau Timor Leste saya kira ya beda-beda tipis lah dengan Kamboja gitu. Indonesia masih bisa lah melewati mereka. Melawan Singapura Indonesia harus hati-hati ya. Itu kan kebetulan pertandingannya terakhir tuh. Tanggal 7 Agustus nanti ya melawan Singapura. Sebelumnya kita akan menghadapi Vietnam. Dan menang melawan Vietnam saya kira akan menjadi kunci ya bagi Indonesia untuk kemudian memastikan diri lah untuk lolos ke babak semifinal. Saya kira itu akan menjadi pertandingan yang krusial pada saat melawan Vietnam. Kalau katakanlah kita tidak mampu menaklukkan Vietnam, berarti kuncinya adalah bagaimana kita kemudian bisa memenangkan pertandingan menghadapi Singapura di laga terakhir. Ya. Kalau ngomongin karena Singapura kan sudah mencatat kemenangan ya, satu kali mencatat kemenangan melawan Kamboja. Menghadapi Kamboja. Iya. Bung Kesit, ini kalau misalkan ngomongin tentang pertandingan melawan Vietnam, ini kan kita mengenal Vietnam ini sebagai negara yang memiliki counter attack yang cepat. Nah ini ngomongin tentang pertahanan, ngelihat dari kekayaan skuad kita di lini pertahanan, melihat mereka apakah mampu meng-counter attack-nya Vietnam, kedalaman skuadnya menurut Bung Kesit, apakah ini oke yang sekarang kita miliki sekarang untuk menanggulangi serangan-serangan dari Vietnam, Bung Kesit? Iya, seperti yang sering kita lihat lah ya, Vietnam ini kan memang tim yang bermain speed and power ya. Mereka punya kecepatan dalam serangan balik gitu ya. Mereka juga bisa kadang-kadang bermain keras ya, yang kadang-kadang bisa mengganggu emosi para pemain Indonesia ya. Tapi saya kira ini nggak boleh terjadi ya. Kalau misalnya katakanlah Vietnam melakukan hal-hal
yang kemudian akan mengganggu fokus para pemain Indonesia dengan permainan kerasnya, ya jangan diladeni. Pertama kan gitu, jangan terpancing gitu. Dan saya kira saat ini memang saya yakin lah motivasi para pemain Vietnam untuk mengalahkan Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena catatan yang dimiliki oleh Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini kan memang sangat dahsyat gitu ya. Menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bisa lolos hingga round keempat di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, antisipasi untuk para pemain Indonesia saya kira dengan kecepatan yang dimiliki oleh Vietnam ya. Yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya memenangkan pertarungan di tengah Asia. Oke, Vietnam punya kecepatan, mereka punya serangan balik yang begitu kuat. Dan saya yakin Rizky Ridho di belakang tahu betul lah bagaimana kemudian dia harus menjadi komando di lini pertahanan, leader di lini pertahanan ya. Kemudian di tengah saya kira kalau kita berharap banyak juga pada Tom Hei, saya kira ini juga akan menjadi pemain yang memegang kunci bagaimana kemudian Indonesia bisa meredam sekaligus ya, mematikan strategi yang coba ditampilkan oleh Vietnam. Saya kira di lini pertahanan tetap harus berhati-hati ya, tapi saya yakin lah dengan kualitas dan kedalaman skuad yang dimiliki oleh John Herman pada saat ini, Indonesia akan bisa mengatasi masalahnya ketika menghadapi Vietnam. Jangan lupa ya, ini kan pertandingan John Herman, pertandingan yang pertama bagi John Herman untuk menghadapi tim dari Asia Tenggara. Asia Tenggara, betul. Ya, sebelumnya kita di FIFA Matchday kita menghadapi dari Eropa, kemudian dari Afrika dan juga dari negara Asia lainnya seperti kita mengalahkan Oman gitu ya. Jadi John Herman seharusnya tahulah detail-detail bagaimana kemudian Vietnam harus ditaklukkan begitu ya. Saya kira dia sudah mempelajari betul bagaimana kekuatan Vietnam, dan kalau kita bicara kekuatan sepak bola di Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, Indonesia itu sebenarnya sama. Tinggal bagaimana sebenarnya kejituan pelatih dalam meramu strateginya. Itu yang paling penting. Iya. Nah, Bung Kesit nggak lengkap nih kalau jelang laga kalau nggak ada prediksi line up dari Bung Kesit nih. Untuk laga melawan Kamboja nanti malam gimana menurut Bung Kesit di permainan yang akan diterapkan sama John dan line up-nya? Seperti yang sudah kita lihat bersama lah ya. Kalau kita lihat dari bagaimana John Herman meramu timnya dengan skemanya sih saya kira tetap dengan 3-4-3 ya. Jadi kalau lihat dari komposisi di belakang, saya kira kita juga nggak perlu terlalu khawatir gitu ya. Rizky Ridho, saya coba kerangka intinya aja ya, kerangka timnya aja. Kerangka tim itu kan menjadi modal yang sangat penting begitu ya bagi seorang pelatih untuk kemudian bagaimana dia menyusun strateginya gitu. Tapi seperti Rizky Ridho di belakang udahlah pasti jaminan mutu. Kemudian Tom Hei bisa jadi Beckham Putra juga akan menjadi pilihan utama. Kemudian juga termasuk Donny Tree juga akan menjadi pemain yang menurut saya akan masuk dalam jajaran skuad inti. Sandy Walsh juga akan menjadi pemain yang menurut saya akan dipercaya oleh John Herman dalam pertandingan pertama Indonesia menghadapi Kamboja gitu ya. Jadi termasuk juga Ragnar Oratmangun gitu. Jadi kalau kita bicara kerangka intinya sebenarnya kita sudah cukup solid lah ya. Tinggal kemudian John Herman melihat apakah pemain-pemain baru seperti Mitchell Baker punya potensi juga untuk diturunkan dalam pertandingan pertama ini. Saya kira itu melihat bagaimana situasi pemain tersebut atau menjelang pertandingan pertama melawan Kamboja ini. Kalau untuk posisi penjaga gawang gimana, Bu Kesit? Yang akan dimainkan siapa nih kira-kira nih? Ya siapa lagi kalau bukan Nadeo. Siapa? Nadeo ya. Saya kira pilihan pertamanya pasti masih ke sana. Masih Nadeo ya. Bung Kesit, ini kalau melihat peraturan yang kemarin dibuat oleh Piala Dunia ini ada beberapa rules baru yang kemungkinan juga akan dibawa kepada AFF. Nah, kalau misalnya melihat nanti kalau misalkan Indonesia juara grup A atau runner up kan mungkin akan ketemu dengan negara-negara yang seringkali adu fisik dengan Indonesia. Ada Malaysia, tapi sebelum menuju ke sana di grup A juga akan bertemu dengan Vietnam yang sering sekali menggunakan fisik dalam pertandingan. Bisa disebut juga sebagai tarkam ya. Nah, dengan adanya regulasi baru seperti lebih ketatnya penggunaan VAR dan lain-lainnya, apakah ini menyulitkan pertandingan di AFF
AFF tahun ini? Apakah nanti akan sering sekali hujan kartu, ataukah akhirnya jadi pertandingan yang tidak ada adu fisik lagi, Bung Kesit? Iya, sebenarnya dengan adanya peraturan-peraturan baru begitu ya, kemudian juga teknologi VAR yang diterapkan. Ini kan sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri lah. Pertama, memang mungkin pertandingan akan berjalan melebihi waktu normalnya begitu ya. Karena kalau kita lihat dari Piala Dunia lalu lah misalnya gitu kan, ada hydration break, kemudian juga kita lihat juga additional time-nya itu kan bisa panjang bener gitu ya, bisa sampai 10 menit begitu. Itu kan sebenarnya untuk menutupi waktu-waktu yang hilang sepanjang pertandingan itu berjalan begitu ya. Saya kira ini bagus ya, ini bagus, artinya bisa meminimalisir atau tim itu bisa betul-betul memanfaatkan waktu yang ada gitu loh ya. Jadi buat tim yang mungkin sudah unggul ya, atau tim yang tertinggal, buat yang unggul juga nggak boleh berleha-leha kemudian dia bisa merasa sudah menang gitu. Karena 1 menit, 2 menit, 30 detik bahkan itu sangat berharga. Apalagi buat tim yang tertinggal. Ya, tim yang tertinggal kemudian dia dalam posisi terus melakukan serangan, tekanan kepada lawan, itu waktu itu sangat berharga gitu loh. Sedetik pun itu juga bisa saja mengubah keadaan gitu ya. Jadi di satu sisi itu akan memberikan keuntungan bagi semua tim ya, dengan adanya atau penerapan aturan tersebut gitu. Jadi nggak perlu dirisaukan juga gitu ya. Jadi buat tim malah menurut saya diuntungkan dengan adanya aturan-aturan yang baru tersebut. Ya misalnya kayak lemparan ke dalam gitu. Kalau dia berlama-lama kan lemparan ke dalamnya bisa diberikan kepada tim lawan begitu ya. Atau pada saat pergantian pemain misalnya kalau dia memperlambat dia keluar lapangan tapi terlambat gitu, waktunya berlebih, pemain cadangannya belum bisa masuk, nunggu 1 menit misalnya seperti itu. Jadi saya kira banyak keuntungannya lah. Maksudnya apa? Supaya 90 menit ini betul-betul dimanfaatkan ya, betul-betul digunakan untuk pertandingan begitu, tidak dibuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak perlu begitu. Baik ya Mas Tom. Jelas banget apa yang udah disampaikan sama Bung Kesit. Oh, terakhir mungkin Bung Kesit prediksi skornya nih. Skor melawan Kamboja. Melawan Kamboja nih. Ya, tadi saya bilang bahwa melawan Kamboja saat ini ya mungkin Indonesia tidak mudah lagi ya untuk bisa menciptakan gol banyak. Kalaupun menang ya, saya kira skornya tipis-tipis aja lah. 2-0 atau 3-1 atau mungkin juga 2-1 begitu ya. Jadi Kamboja yang sekarang memang bukan Kamboja seperti yang 20 tahun lalu begitu mudah dikalahkan oleh Indonesia. Indonesia masih bisa mengalahkan Kamboja, tapi soal skor rasanya Indonesia sulit untuk bisa menciptakan banyak gol ya. Harapannya sih kita bisa menciptakan banyak gol begitu buat tabungan kan. Tapi nggak mudah juga pada saat ini untuk menghadapi atau mengalahkan Kamboja dengan skor banyak gitu. Baik, kalau begitu Bung Kesit, terima kasih. Kita sedikit banyak jadi semakin yakin bahwa pertandingan nanti malam itu kita akan memenangkan pertandingan dan perjalanan kita di Piala AFF masih panjang ya sepertinya ya Bung Kesit. Terima kasih Bung Kesit atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga sehat selalu, sukses terus. Semangat terus Bung Kesit. Salam olahraga Indonesia. Bung Kesit. Salam olahraga. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.